Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puri Putri Lutfia dari SMP Negeri 1 Nagreg Subrayun 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel sesuai dengan tantangan Leksa Bedas di bulan pertama. Dan novel yang akan saya review berjudul Manusia dan Badainya yang ditulis oleh Syahid Muhammad dan diterbitkan oleh Gradient Media Tama dengan jumlah halaman 300 halaman. Sebelumnya, saya sudah membuat teknik fishbone-nya seperti ini. Di dalam novel ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup seorang lelaki remaja bernama Janu yang merupakan anak tunggal dari seorang ibu yang bekerja sebagai supervisor di suatu bank dan ayah yang bekerja sebagai dosen jurusan pertanian di salah satu universitas ternama di daerah Bogor. Karena kecintaannya terhadap dunia pertanian, ayahnya memutuskan untuk berhenti menjadi dosen dan fokus menjadi seorang petani. Nah, disinilah awal mula ketidakharmonisan antara ibu dan ayahnya Janu. Janu mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang petani, namun selalu mendapat respon keras dari ibunya. Karena ibunya beranggapan bahwa seorang lelaki harus memiliki ketetapan dalam pekerjaannya agar bisa disebut sebagai orang. Di dalam novel ini kita juga disuguhkan dengan perjalanan persahabatan Janu, Pang, dan juga Nata yang sudah sangat erat seperti dengan keluarga sendiri. Jika salah satu dari mereka mengalami kesulitan, maka yang lain akan dengan siap untuk membantu. Awal mula kerumitan hidup Janu dimulai dari kehilangan sosok ayah yang meninggal dunia akibat gagal ginjal yang dideritanya. Hal tersebut tentu saja membuat Janu sangat sedih dan juga tertekan sampai membutuhkan konseling dengan seorang psikolog bernama Kinanti. Karena hal itu juga, Janu merasa bahwa di dalam dirinya itu ada yang aneh, seperti muncul dialog dua orang di kepalanya yang ia namai sebagai Robocop dan juga Kerasakti, yang muncul ketika Janu mengalami sebuah kesulitan. Kemudian, Janu juga mencoba untuk membuka hati terhadap beberapa perempuan yang sebut saja namanya Bia, Livia, Nurani, yang mempunyai latar permasalahan keluarga yang sama dengan Janu. Namun, lama-kelamaan, Janu merasa bahwa hubungannya itu toksik, tidak membawa dia ke arah yang lebih baik, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Hal itu terjadi karena bukan hanya harus menyelesaikan masalahnya sendiri, namun Janu juga harus menyelesaikan masalah kekasihnya tersebut. Yang menariknya adalah setelah beberapa tahun berlalu, muncul lagi seorang gadis di masa lalu Janu yang muncul dengan versi terbaiknya. Kira-kira siapa ya perempuan itu dan apakah akhirnya mereka bisa bersama? Kemudian yang tidak kalah menarik dari cerita ini adalah bagaimana akhir hubungan antara Janu dan ibunya. Dan apakah Janu berhasil sembuh dari luka-luka yang ia alami selama ini? Bisa dibaca selengkapnya di Manusia dan Badainya. Untuk latar di novel ini menggunakan latar rumah, apartemen, kafe, dan juga kantor. Kemudian untuk suasana yang dimunculkan adalah suasana yang menegangkan dan juga menyedihkan, dan untuk alur adalah alur maju. Walaupun beberapa dialog antar tokohnya berwisata masa lalu, namun secara garis besar novel ini bergerak maju. Kemudian untuk tokoh yang saya sukai dalam novel ini adalah Janu versi Robocop. Kenapa? Karena Robocop bisa memberikan solusi yang masuk akal dan tepat terhadap Janu. Kemudian untuk tokoh yang kurang disukai adalah tokoh ibunya, karena ibunya tidak bisa memberikan rasa nyaman terhadap anak sematawayangnya dan selalu bersikap otoriter. Walaupun di tengah-tengah bacaan saya mengetahui alasan kenapa ibunya bersikap seperti itu. Dan di dalam novel ini juga terdapat satu kutipan yang sangat menarik menurut saya, yang bunyinya adalah, kenapa memaafkan diri sendiri lebih sulit ketimbang memaafkan orang lain? Untuk penilaian saya dalam novel ini sangat unik karena jalan ceritanya tidak mudah ditebak dan bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Walaupun di dalam beberapa paragraf banyak sekali muncul kata istilah mengenai pertanian yang harus dicari tahu dulu pengertiannya agar kita bisa paham makna dari paragraf tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.